Hai, namaku Sadi. Di sini pendengar pasti banyak mendengar tentang perang Thailand dan Kamboja. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya dong, kok perang ini bisa terjadi? Nah, di sini aku, Sadi, akan jelasin kepada para pendengar semuanya. Di video kali ini akan dijelaskan tentang 4 bagian dari perang tersebut. Yang pertama adalah satu, bagaimana perang ini bisa terjadi? Nah, yang kedua, bagaimana proses berjalannya perang? Yang ketiga adalah bagaimana menghentikan perang tersebut? Yang keempat, apa dampak dari peperangan tersebut? Silakan saksikan. Yang pertama, bagaimana perang tersebut bisa terjadi? Jika kita melihat dari media internet ataupun video yang lewat, maka kita mengetahui bahwa perang Thailand dan Kamboja ini bisa terjadi karena mereka ingin mengambil atau menjadikan hak suatu kuil atau candi yang ada di daerah sengketa, zona sengketa, itu merupakan milik wilayahnya masing-masing. Wilayahnya masing-masing ini merupakan wilayah Thailand ataupun Kamboja. Dan untuk kuil ini terdiri dari 6, yang mana wilayah ini di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Tetapi sebenarnya kuil itu merupakan sebuah hal yang paling terluar saja, karena perang Thailand dan Kamboja ini sudah sering terjadi. Nah, begini para pendengar, kalau misalnya kita melihat peperangan ini bisa terjadi dengan lebih jauh kembali, maka kita harus melihat sejarah. Yang pertama itu kita harus melihat sejarah dari Khmer Empire, yaitu kerajaan Khmer yang berdiri dari abad 11 sampai abad 15. Nah, kerajaan Khmer Empire ini merupakan kerajaan yang berdiri berdasarkan agama Buddha, yang wilayahnya mencakup dari Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, dan sedikit wilayah Myanmar. Dan wilayah ini merupakan wilayah kerajaan yang sangat luas dan sangat kuat, dan mereka telah membentuk wilayah tersebut di masa depan itu menjadi wilayah agama Buddha. Nah, disinilah ketika di masa tersebut orang-orang Khmer atau orang-orang Kamboja merupakan penguasa tunggal di wilayah Khmer Empire. Pada waktu tersebut di atas wilayah Khmer itu ada orang-orang Thai, yaitu orang-orang Thailand, yang mana mereka itu masih belum memiliki kerajaan. Dan di masa tersebut Mongol sedang melakukan ekspansi wilayah besar-besaran. Nah, di saat itu orang-orang Thai ini merasa tersisihkan dan merasa terancam dengan orang-orang Mongol, maka mereka masuklah ke wilayah Khmer. Nah, pada saat mereka masuk, mereka mulai membentuk suatu koloni kerajaan-kerajaan kecil. Nah, yang mana Khmer ini ketika di masa lamanya tidak bisa membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang dibentuk oleh orang-orang Thai, yang akhirnya membentuk atau menciptakan Khmer Empire itu menjadi melemah dan runtuh. Meskipun pada kenyataannya Khmer Empire juga memiliki friksi internal. Nah, pada saat Khmer Empire runtuh, tetapi legasi Khmer Empire ini tidak akan hilang di masa depan. Nah, di masa sekarang ini, maka seluruh wilayah yang ada di Indochina telah banyak memiliki kuil-kuil dari peninggalan Khmer Empire. Nah, dari orang-orang Kamboja ini mengatakan kalau orang Thai ini adalah tanah pencuri. Nah, tanah pencuri ini maksudnya itu adalah orang-orang Thai ini merebut dari legasi Khmer Empire yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kamboja. Nah, dari orang Thailand ini sendiri ini mengatakan bahwa wilayah Khmer ini adalah orang-orang yang miskin, adalah juga orang-orang pencuri. Karena mereka ini juga dikatakan
telah merebut dari legasi wilayah Khmer. Jadi mereka ini marah-marahan, atau memang sudah berperang, atau memang dari dasarnya, dari masyarakatnya memang memiliki segregasi yang sangat besar, yang juga dijaga isu keributan tersebut oleh pemerintahnya masing-masing, baik itu pemerintah Thailand ataupun pemerintah dari Kamboja. Meskipun pada kenyataannya kita pernah melihat dari PM Thailand itu Shinawatra, dan dari PM Kamboja itu Hun Sen, itu seringkali mereka berjabat tangan ataupun diplomasinya yang baik, senyum mesra, tetapi itu hanya di luar permukaan saja. Karena tidak dari kenyataannya, dalam kenyataannya ya masyarakatnya itu sudah memendam rasa kemarahan yang sangat besar antara satu sama lainnya. Jadi peperangan ini bukan terjadi sekali dua kali, terus menerus, dan susah untuk padam. Nah, jadi itulah alasan terbesar kenapa peperangan ini bisa terjadi. Karena sebelum-sebelumnya perang ini sudah kejadian juga antara Thailand dan Kamboja, yang mana peperangan ini juga terjadi karena wilayah perbatasan yang dulunya Kamboja ini dijajah sama Prancis. Jadi karena dulunya ada wilayah candi, sampai untuk pemilihan Prancis ini sendiri juga bersitegang untuk agar wilayah ada kuil yang satu itu diakui sebagai wilayah kepemilikan dari Kamboja ketika dijajah Prancis. Dan juga Prancis ini juga mengetahui tentang masalah yang terjadi antara orang-orang Khmer sama orang-orang Thai. Jadi ketika orang-orang Kamboja itu dijajah sama Prancis, orang-orang Prancis ini memberikan narasi kepada masyarakat suku Khmer bahwa orang-orang Thai itu telah mencuri legasi dari kerajaan Khmer. Dan ketika berganti penguasa menjadi orang-orang Khmer sendiri, isu tersebut tetap dirawat agar menjadi semangat pemersatu bangsa Kamboja, yaitu bangsa Khmer. Nah, yang kedua adalah bagaimana jalannya peperangan berlangsung. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa peperangan ini bisa terjadi diawali dengan Kamboja menyerang Thailand. Nah, dari amunisi-amunisi yang ada dari kerajaan Kamboja maupun kerajaan Thailand, ini dari Kamboja lebih banyak memakai senjata-senjata dari Tiongkok, ataupun mereka juga menggunakan senjata sisa-sisa dari Perang Dingin. Meskipun kalau kita melihat dari kekuatan militer dari Kamboja dan Thailand, bahwa Kamboja ini tidak memiliki pesawat tempur seperti Thailand yang memiliki pesawat tempur dari Amerika, F-15 ya, kalau nggak salah. Tetapi secara kekuatan militer, maka Thailand lebih OP, lebih kuat, lebih mantap. Meskipun pada kenyataannya dalam peperangan tidak hanya dari kekuatan militer saja yang menjadi faktor penentu kemenangan, tetapi juga kalau misalnya kita melihat dari hubungan luar negeri, maka Thailand memiliki hubungan luar negeri yang terawat dengan Amerika Serikat, dengan China, dengan Rusia, dan dengan negara superpower lainnya. Ini berbeda dengan Kamboja yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat, tetapi cuma dengan China. Dan juga Thailand lebih dikenal dengan negara-negara lainnya dan memiliki soft power yang lebih kuat, serta ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan Kamboja. Sehingga jika kita menghitung kalkulasi kekuatan militer ataupun kekuatan ekonomi, maka Thailand jauh lebih kuat dibanding Kamboja. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian dari peperangan tersebut. Seperti yang telah kita lihat di media, maka kita telah melihat dari PM Malaysia yaitu Dato' Anwar Ibrahim, yang telah mencoba menjadi negosiator untuk rekonsiliasi peperangan antara Thailand dan Kamboja. Dan ini langkah yang sangat patut untuk diapresiasi,
karena peperangan tersebut akan mengacaukan perputaran ekonomi yang ada di ASEAN, ataupun akan menghilangkan korban nyawa yang tidak bersalah akibat dari politik. Yang keempat adalah bagaimana kedepannya dari peperangan tersebut. Kalau dari saya, kalau kita melihat dari belakang, peperangan tersebut akan selalu terjadi. Jadi meskipun kalau misalnya Datuk Anwar Ibrahim telah berhasil melakukan rekonsiliasi, maka peperangan tersebut akan tetap terjadi ke depannya. Dan juga kita telah melihat sekarang bahwa ketika rekonsiliasi telah dilakukan Datuk Anwar Ibrahim, Kamboja tetap menyerang Thailand. Dan ini merupakan hal yang pasti menurutku, karena peperangan ini terjadi karena memang ada bara dalam api, yang mana masalah tersebut tidak akan bisa terhapuskan karena mereka menginginkan legasi, baik itu dari budaya, agama, sosial, yang hanya dimiliki oleh satu negara saja. Dan ini berbahaya untuk suatu negara ataupun negara tetangga lainnya, karena hal tersebut tidak cukup dengan hanya perang dan ekonomi saja. Misalnya ekonomi yang kumaksud adalah hubungan ekonomi, maka kita pasti berpikir, oh jangan perang. Tapi hal tersebut tidak akan bisa menghilangkan peperangan tersebut, karena kalau kita melihat dari Kamboja, mereka tetap akan selalu berperang, baik itu perang langsung seperti sekarang ataupun asimetris. Jika kita melihat dari kebijakan yang ada sebelum peperangan ini, bahwa Thailand itu pernah melarang elektronik atau listrik turun ke Kamboja, mengingat tentang keributan-keributan wilayah perbatasan mereka. Dan Kamboja waktu itu langsung mengeluarkan bahwa tidak boleh ada ekspor sayur mayur dan buah-buahan ke wilayah Thailand. Ini terjadi sebelum peperangan tersebut. Jadi, kalau pandangan masa depan, kalau menurutku peperangan ini pasti akan selalu ada antara Kamboja dan Thailand. Yang kedua adalah, kalau kita melihat bagaimana dari agama yang sama mereka dari kedua negara tersebut, masyarakatnya yang secara kulturalnya juga hampir tidak jauh berbeda, karena kultural mereka itu mengikuti agama yang mereka anut masing-masing, dan mereka memiliki agama dengan aliran yang sama. Nah, yang membedakan itu adalah politiknya. Jadi, peperangan ini tetap akan terjadi karena perang inilah yang menyatukan negara tersebut. Kalau bahasa simpelnya, rasa kebencian itu akan menguatkan persatuan. Dan inilah yang terjadi di masyarakat Kamboja dan masyarakat Thailand. Meskipun pada kenyataannya sebelum peperangan ini terjadi, mereka tetap menganggap bahwa mereka tetap sama, dan mereka tetap secara kulturnya tetap baik. Mereka tetap berhubungan antara satu sama yang lain. Tapi ketika peperangan ini terjadi, pemerintah menginginkan rasa persatuan dalam melawan musuh yang sama. Yang diperkuat rasa kesatuan tersebut dengan kejayaan di masa lampau, yaitu Khmer. Maka inilah yang terjadi, saudara-saudara. Makanya aku beranggapan, kalau kita melihat bagaimana kedepannya nanti,
peperangan ini tetap akan terjadi. Tapi kalau misalnya pendengar memiliki pandangan yang berbeda atau opini yang berbeda, maka silakan jelaskan di kolom komentar. Jelaskan dengan pendapat apapun, boleh-boleh saja. Kalau perlu bisa menjelaskan kekurangan bagaimana penjelasanku, tapi tolong like dan subscribe channel ini. Terima kasih.